Selamat hari Minggu yang diberkati. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Katakan sama kiri kanan saudara, depan belakang kamu, orang yang paling disayang sama Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat rahasia panggilan Allah untuk gereja ini, di mana Tuhan Yesus memberikan tugas yang sama yang Tuhan Yesus berikan kepada Paulus, diberikan juga kepada gereja ini. Apa tugasnya? Tugas penyelenggaraan kasih karunia, pemberitaan Injil kasih karunia Allah, memberitakan rahasia tentang Kristus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi, supaya waktu mereka percaya, mereka bisa menjadi ahli waris, anggota tubuh, peserta dari janji yang diberikan di dalam Kristus. Betapa besar, betapa mulia tugas yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Amin. Memberitakan Injil. Apa yang diberitakan di dalam Injil? Seperti yang sudah saya sampaikan sama saudara, pemberitaan Injil hanya berpusat kepada siapa? Kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, dan kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Itu sebabnya waktu Paulus memberitakan Injil, Paulus berkata, oleh karena dialah, oleh karena apa yang dia lakukan, bukan karena apa yang kamu lakukan, bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi oleh karena dialah hari ini diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah semua orang yang percaya menerima pembebasan dari segala dosanya. Terjemahannya adalah by this one, everyone who is believing declare righteous. Semua orang yang di dalam Yesus yang percaya, dosanya diampuni dan dinyatakan sebagai orang yang benar. Ini berita Injil. Dan waktu berita Injil ini diberitakan sama Paulus, mungkin semua orang yang mendengar pemberitaan yang diberitakan Paulus, mereka komplain sama Paulus, Paulus, kamu tidak boleh ngomong demikian. Kalau orang mau diampuni dan dinyatakan sebagai orang yang benar, harus ada syarat, harus ada kualifikasi. Karena yang diberitakan Paulus adalah tawaran, deklarasi, proklamasi dari Allah tanpa kualifikasi, tanpa bersyarat. Pengampunan dosa, pembenaran. Dan banyak orang akan protes. Paulus, kamu gak bisa ngomong begini. Kalau orang mau dosanya diampuni dan dinyatakan sebagai orang yang benar, harus ada kualifikasi, harus ada syarat. Kamu harus bertobat, kamu harus menyesal, kamu harus mengaku dosa, kamu harus berbalik dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Baru kamu diampuni dosanya dan baru kamu dinyatakan sebagai orang yang benar. Waktu Paulus berkata demikian, oleh karena dialah, di dalam dialah, artinya apa? Paulus tidak lagi berfokus kepada manusia yang berdosa. Tapi Paulus hanya berfokus kepada Yesus Kristus dan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Itu sebabnya Paulus berkata, oleh karena dialah, di dalam dialah, kamu yang percaya, dosamu diampuni, dan kamu dinyatakan sebagai orang yang benar. Amin. Waktu orang mendengar pemberitaan Paulus, banyak orang yang tidak setuju, bahkan menghina. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Habakuk. Wahai penghina, tercenganglah, lenyaplah. Aku akan melakukan satu pekerjaan pada zamanmu. Suatu pekerjaan, ketika pekerjaan ini diceritakan kepadamu, kamu tidak percaya. Aku memberikan anakku mati buat kamu, aku bangkitkan anakku sebagai pembenaran kamu. Waktu berita ini diberitakan, kamu yang percaya, dosamu diampuni, kamu dibenarkan. Kamu gak percaya, malahan menghina. Banyak orang yang tidak setuju dengan pemberitaan Injil yang diberitakan oleh gereja ini. Dan mereka menghina. Saudara mau tahu kenapa mereka menghina? Atau saudara nggak mau tahu? Don't care, biarin aja. Atau saudara mau tahu kenapa mereka menghina? Kita lihat firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Kembali kepada Allah, maka ia akan mengampuni dengan limpahnya. Kalimat yang pertama dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Apa yang harus manusia tinggalkan? Jalannya, rancangannya, pikirannya. Pertanyaan saya, jalan yang mana, rancangan yang mana, pikiran yang seperti apa yang harus ditinggalkan manusia? Yang mana? Jadi seperti yang selalu saya sampaikan sama saudara, kalau baca Alkitab selalu lihat konteksnya, lihat secara keseluruhan.
Kita lihat secara lengkap ayat ini. Ayat 7 sampai 9. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab rancanganku, rancangan Allah, bukan rancanganmu, bukan rancangan manusia. Dan jalanmu, jalan manusia, bukanlah jalanku, bukan jalannya Allah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Karena rancangan Tuhan, jalannya Tuhan, pikiran Tuhan begitu beda jauh sama saudara. Saudara tidak akan pernah bisa memahami jalannya Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa memahami rancangan Tuhan, pikiran Tuhan. Itu sebabnya karena kamu gak bisa memahami, tinggalkan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Apa yang harus ditinggalkan manusia? Jalan manusia, rancangan manusia, pikiran manusia. Dalam hal apa? Pikiran yang mana? Rancangan yang mana? Lihat konteksnya. Perhatikan baik-baik. Di bagian yang pertama, ayatnya berkata tentang apa? Dia akan mengasihaninya. Dan yang kedua berbicara tentang apa? Pengampunan. Dia mengampuni saudara dengan apa? Dengan limpahnya. Di bagian yang pertama Allah berbicara tentang pengampunan. Di bagian yang kedua Allah berbicara tentang apa? Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Konteksnya apa? Dalam hal pengampunan, pikiran saudara tidak sama dengan pikiran Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, dalam hal pengampunan, pikiran manusia tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Saudara berpikir, manusia berpikir bahwa Tuhan akan mengampuni sedikit-sedikit secara bertahap. Tidak, Tuhan mengampuni kamu dengan limpahnya. Dalam bahasa aslinya adalah freely and abundantly forgive. Tuhan mengampunimu cuma-cuma dengan limpahnya. Jadi perhatikan baik-baik. Dalam hal pengampunan, pikiran saudara tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa memahami pikiran Tuhan mengenai pengampunan. Seperti tingginya langit dari bumi, seperti itulah tingginya pikiran Tuhan dari pikiran saudara. Pikiran saudara terlalu rendah. Pikiran Tuhan terlalu tinggi buat pikiran saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, seperti itulah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu, pikiranku dari pikiranmu. Saudara berpikir Tuhan baru mengampuni kamu setelah kamu melakukan atau melalui hal-hal yang rohani. Setelah kamu berdoa, berpuasa, baca Alkitab, mengaku dosa. No. Alkitab berkata, Allah telah mengasihani kita. Karena Kristus telah mati buat kita selagi kamu masih berdosa. Selagi kamu masih berdosa, selagi kamu masih memberontak, selagi kamu gak mau sama Tuhan, Tuhan sudah mengasihimu. Kenapa? Karena Kristus telah mati buat saudara, buat saya, selagi kita masih berdosa. Bukan setelah kita bertobat, bukan setelah kita berbuat baik, bukan. Selagi kamu masih berdosa, Yesus sudah mati buat kamu. Amin. Jadi kamu harus tahu bahwa Allah mengasihimu cuma-cuma dengan limpahnya. Kenapa cuma-cuma? Karena anaknya sudah membayar semua hutang dosamu di atas kayu salib. Amin. Dia sudah bayar semua hutang dosamu di atas kayu salib. Allah begitu mengasihi saudara, dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya gantikan posisi saudara di atas kayu salib. Dia menanggung segala sesuatu yang harusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Kutuk, penghukuman, murka Allah ditimpakan kepada anaknya. Di atas kayu salib, dia bayar semua hutang dosamu. Darahnya tercurah, darahnya membayar semua hutang dosamu. Lunas, bukan hanya lunas, berlebih. Itu sebabnya hari ini dia punya dasar yang benar untuk mengasihanimu, mengampunimu cuma-cuma dengan limpahnya. Karena sudah dibayar berlebih. Allah yang merancangkan semuanya ini.
Betapa Allah sangat mengasihi anaknya. Saudara tidak akan pernah menyadari betapa Allah mengasihi anaknya sebelum saudara bisa menyadari betapa Allah mengasihimu. Inilah anak yang kukasihi. Waktu Allah memberikan anaknya, sesungguhnya Allah ingin memberitahukan sama saudara betapa aku mengasihimu. Itu sebabnya hari ini dia mengasihimu cuma-cuma dengan limpahnya. Terkadang pikiran manusia nggak nyampe. Betul? Manusia berpikir, oh Tuhan pasti mengampuni kita. Setelah kita begini, setelah kita begitu, setelah kita berbuat begini, setelah kita berbuat begitu. Dan setelah Tuhan mengampuni, Tuhan yang berkata, lain kali nggak bisa begini ya. Ini bukan cuma-cuma. Ini bukan dengan limpahnya. Ada batasan. Padahal Tuhan mengasihimu dengan limpahnya. Terkadang tindakan dirusak oleh gayanya. Pernah nggak saudara diperlakukan orang seperti ini? Misal bos saudara melakukan sesuatu yang salah. Kemudian saudara dipanggil sama bos saudara, sini kamu. Kali ini saya ampunin. Tapi lain kali nggak bisa begini. Dia banting kertasnya. Tindakan pengampunan dirusakkan oleh gayanya. Jadi bukan hanya berbicara tindakan, tapi gayanya. Waktu Tuhan mengampuni saudara, gayanya Tuhan, dia mengampuni kamu cuma-cuma dengan limpahnya. Terkadang pikiran saudara tidak cukup tinggi untuk bisa mengerti dan menerima pemikiran Tuhan. Nggak cukup mengerti. Tidak cukup tinggi untuk bisa mengerti, menerima semuanya ini. Terkadang saudara berkata, masa sih? Nggak begitu ah. Kamu kebablasan kamu. Hyper grace kamu. Maaf ya, maaf. 1000 maaf. Udah otaknya kecil. Sombong. Menghina lagi. Bagaimana otak yang begitu kecil bisa memahami Tuhan yang begitu besar? Itu sebab Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Sejauh tinggi dari langit, seperti itulah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu, pikiranku dari pikiranmu. Mengenai pengampunan, kamu tidak akan pernah bisa memahami. Amin. Saudara masih ingat cerita tentang seorang perempuan yang datang sama Yesus ketika Yesus diundang makan di rumah pemimpin orang Farisi yang bernama Simon? Di situ ada seorang perempuan datang, duduk di kaki Yesus. Menangis di kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Simon, tuan rumah, ketika dia melihat kejadian, dia berpikir dalam hati, jika dia seorang nabi, tentulah dia tahu perempuan macam apa yang menjamah dia. Yesus tahu isi hatinya Simon. Dan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, Lukas pasal 7. Lalu Yesus berkata kepadanya, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Di sini ada 2 orang yang berhutang, yang satu berhutang 500 dinar, yang satu lagi berhutang berapa? 50 dinar. Karena kedua orang ini tidak bisa membayar hutangnya, maka hutangnya dihapus oleh si pemberi hutang. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Simon, menurut pendapat kamu, siapakah di antara kedua orang ini yang berhutang 500 kah, yang 50 kah, yang terlebih mengasihi si pemberi hutang? Kata Simon, tentunya yang paling banyak dihapus hutangnya, 500 dinar. Betul katamu Simon. Kemudian Tuhan berkata, banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Orang Farisi sedikit mengasihi Yesus. Bahkan terkesan tidak mengasihi Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Farisi berpikir hanya sedikit dosanya yang diampuni. Kenapa mereka berpikir hanya sedikit dosanya yang diampuni? Karena mereka merasa hanya memiliki sedikit dosa. Karena mereka orang yang self-righteous. Selalu merasa dirinya benar, nggak pernah salah. Tapi perempuan ini, dia tahu dosanya banyak. Waktu dosanya yang banyak diampuni, dia semakin mengasihi Yesus.
Amin. Jadi saudara bisa lihat gayanya si pemberi hutang ini. Waktu menghapus hutangnya. 500 dinar, 50 dinar, lunas. Cuma-cuma. Limpahnya. Nah ini gaya pengampunan Bapamu di surga. Cuma-cuma limpahnya. Cuma-cuma. Banyak orang berpikir, oh murahan. No, no, no. Bukan murahan. Cuma-cuma gratis. Karena sudah dibayar. Kalau ada yang sudah dibayar, saudara nggak bisa bayar. Saudara hanya bisa menerima. Amin. Cuma-cuma karena sudah dibayar. Dan dibayar dengan harga yang mahal. Anaknya. Karena Allah tidak bisa mengampuni saudara seenak-enaknya. Oke, cincailah. Ampunin. Nggak bisa. Dia harus punya dasar yang benar untuk bisa mengampuni dosamu. Karena harus memuaskan seluruh atribut yang Allah miliki. Kekudusan, kasihnya harus dipuaskan. Ingat, Allah adalah Allah yang kudus. Apa artinya? Dia harus menghukum semua dosamu. Nggak boleh ada dosamu satupun yang terlewat. Dia harus hukum dosamu. Nggak ada kompromi. Tetapi ingat juga, dia adalah kasih. Apa artinya? Dia mengasihimu. Sebagai Allah yang kudus, dia harus hukum dosamu. Tapi karena dia mengasihimu, dia tidak bisa hukum dosamu di tubuhmu. Tapi dia harus hukum dosamu. Itu sebabnya dia berikan tubuh pengganti. Dia berikan anaknya. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Dia hukum semua dosamu bukan di tubuhmu. Di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Kekudusan Allah dipuaskan. Di atas kayu salib kekudusan Allah dipuaskan. Dan kasih Allah juga dinyatakan. Karena bukan saudara yang tergantung di sana. Anak yang tergantung di sana. Itu sebabnya sekarang dia mengasihimu. Dengan cuma-cuma. Dan dengan limpahnya. Ini gayanya Bapa di surga. Cuma-cuma. Limpahnya. Freely. Abundantly forgive. Kalau saudara ingat dalam Lukas pasal 15. Yesus mengatakan ada tiga buah perumpamaan. Saudara sering sekali melihat ayat ini. Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat gayanya. Gaya Bapa di surga. Cuma-cuma dengan limpahnya. Ada 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama. Tentang domba yang hilang. Dirham yang hilang. Anak yang hilang. Dalam ketiga perumpamaan ini. Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Muncul dalam ketiga perumpamaan ini. Yesus digambarkan sebagai seorang gembala yang menemukan kembali dombanya yang hilang. Roh Kudus digambarkan sebagai perempuan yang menemukan kembali dirham yang hilang. Bapa di surga digambarkan sebagai seorang bapa yang menerima kembali anaknya yang hilang. Dalam perumpamaan yang pertama, seekor domba yang hilang. Di situ diceritakan ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Hilang 1. Dia tinggalin yang 99 hanya untuk mencari 1 yang hilang. Pertanyaan saya, adakah seorang gembala yang mau melakukan ini? Ada? Nggak ada. Secara alamiah nggak ada. Kenapa? Hitung-hitungan. Gue tinggalin yang 99, cari yang 1, gue pulang, kemungkinan hilang lebih banyak lagi. Betul? Kemungkinan akan hilang lebih banyak lagi. Ya udahlah, biarin aja, relain aja 1 yang hilang, yang penting jagain yang 99. Tapi tidak demikian. Dia rela tinggalin yang 99 hanya untuk cari 1 yang hilang. Tidak lain, tidak bukan. Siapakah gembala ini? Yesus. Kenapa dia mau tinggalin yang 99 hanya mencari 1 yang hilang? Karena di mata Yesus semua domba sama berharganya. Di mata Tuhan semua saudara sama berharganya. Dia pergi tinggalin yang 99 hanya untuk mencari 1 yang hilang sampai dia menemukannya. Saya sangat suka sekali kalimatnya, sampai ia menemukannya. Kalau ada salah satu di antara anggota keluargamu yang hilang, Tuhan akan cari sampai dia menemukannya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Waktu gembala ini menemukan dombanya, bagaimana gayanya? Gayanya, saya ajak saudara lihat gayanya. Bagaimana gayanya? Secara alamiah, kalau gembala pergi mencari dombanya seharian, dan setelah seharian capek, lelah, baru ketemu, apa yang terjadi? Pasti gembalanya kesel. Kamu ini bikin susah orang. Dari pagi saya cariin kamu. Saya menurun di lembah, mendaki bukit. Ketemu kalajengking, ular ada dalam bahaya. Sekarang saya baru ketemu sama kamu. Lihat, kamu sekarang kedinginan, kelaparan.
haus, dalam kegelapan, kotor, bau, nakal kamu. Buang. Gembalanya memang mengasihi dombanya, tapi gayanya merusak tindakannya. Tapi puji Tuhan, tidak diceritakan demikian tentang gembala ini. Waktu dia menemukan dombanya, lihat gayanya. Dia taruh di pundaknya dengan bersuka cita. Dia pulang ke rumahnya. Saya temuin dombanya. Dia panggil semua keluarganya. Dia panggil tetangganya. Ayo kita pesta. Gayanya. Cuma-cuma. Dengan limpahnya. Amin. Banyak orang Kristen sekalipun sudah Kristen lama. Terkadang. Pikirannya gak pernah sampai. Untuk memahami pengampunan yang berasal dari Tuhan. Perumpamaan yang kedua. Seorang perempuan punya 10 dirham, hilang 1. Alkitab berkata, dia mencari dirham yang hilang dengan cermat. Saya suka sekali. Tuhan akan mencari anggota keluarga yang hilang dengan cermat sampai dia menemukannya. Nah, setelah dia menemukannya, apa yang terjadi? Sukacita yang di luar hal yang wajar. Sukacita yang tidak lazim. Dia panggil tetangganya, dia panggil saudaranya. Ayo kita pesta. Saudara punya uang 1 juta, lupa ditaruh, diselipkan di Alkitab. Hilang 100.000. Saudara cari-cari, ketemu 100.000. Saudara bersuka cita. Saudara teleponin teman saudara, datang. Uang saya hilang 100.000, sekarang udah saya ketemukan. Waduh, saya senang banget, ayo datang. Ayo pesan makanan, online, pesan. Begitu pesan ditotalin 1,5 juta. Kenapa? Sukacita. Freely, abundantly. Cuma-cuma dengan limpah. Gayanya. Perumpamaan yang ketiga, perhatikan. Seorang bapak, dia punya 2 orang anak. Yang bungsu bilang begini, Bapak, berikanlah warisan yang menjadi milik saya. Dengan kata lain, anak ini mau bilang gini, Bapak terlalu sehat, Bapak terlalu kuat, saya gak sabar. Berikan sekarang. Betapa kurang ajarnya anak ini. Bapaknya kasih warisan kepada anaknya, dia pergi ke negeri yang jauh, dia habisin semua hartanya, dia miskin, dia bangkrut, dia melarat, dia kelaparan, dia kerja di kandang babi. Waktu dia kelaparan, dia mau makan ampas babi, dan dia teringat, di rumah bapakku begitu banyak orang upahannya yang makanannya berlimpah-limpah. Aku akan pulang, dan aku bahkan bilang sama Bapak, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak, aku gak layak disebut anak Bapak, jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Anak ini pulang, waktu anak ini pulang, bapaknya melihat dari kejauhan. Kenapa bapaknya melihat anak ini? Karena bapaknya selalu memandang kejauhan, menantikan anaknya pulang. Waktu bapaknya melihat anak ini pulang, apa yang terjadi? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Firman Tuhan tadi berkata, kembalilah kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Waktu anak ini pulang, bapaknya melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Apa yang terjadi? Bapak ini berlari. Dia gak peduli, sudah tua, tapi dia berlari. Lihat gayanya. Waktu dia berlari, kalau menurut tradisi pada zaman itu, seorang bapak dia pakai jubah yang panjang. Untuk berlari dia harus angkat jubahnya. Dia gak peduli, dia angkat tinggi, dia lari. Dia merendahkan martabatnya sebagai seorang bapak. Gayanya. Demikian juga dengan Yesus. Karena dia begitu mengasihimu, dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, datang ke dalam ini, menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, dia taat sampai mati di atas kayu salib buat kamu, buat saya. Gayanya. Ini gaya Bapa di surga. Amin. Waktu anak ini pulang, bapaknya tidak berkata sama bujang-bujangnya, dia pulang. Belaga nggak lihat. Jangan lihat. Biarin dia. Waktu anaknya sampai di bapaknya bilang gini, oh pulang ya. Bau, kenapa bau sekarang? Kotor. Habis ya. Nah kan, mandi sana. Bapaknya memang mengasihi anaknya, tapi gayanya merusak tindakan pengampunan. Ini bukan mencerminkan gaya Bapa di surga mengampunimu, cuma-cuma dengan limpahnya. Tidak. Waktu anak ini pulang, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia berlari. Amin. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, dia peluk anaknya. Embrace him. Bukan hanya dipeluk, belum puas, belum mencerminkan gaya pengampunan Bapa. Dia cium anaknya berkali-kali, again and again.
Sudah mencerminkan gaya pengampunan Bapa? Cuma-cuma dengan limpahnya? Belum. Dengan limpahnya, kamu ambil jubah, kamu ambil kasut, kamu ambil cincin, kamu pergi ke kandang, cari lembu yang paling gemuk, potong, olah, kita pesta. Cuma-cuma limpah. Amin. Tapi waktu orang mendengar kita memberitakan pengampunan dari Bapa cuma-cuma dengan limpahnya, ambil kasut, ambil jubah, ambil cincin, potong lembu tambun. Orang akan berkata, Pak, jangan Pak, jangan ngomong demikian. Nanti orang akan berbuat dosa seenak-enaknya. Nah, itu kan pikiran kamu. Bukan pikiran Tuhan. Itu kan pikiran kamu. Pikiran manusia nggak sama pikiran Tuhan. Kamu nggak pernah bisa memahami pemikiran Tuhan tentang pengampunan. Pikiranmu terlalu rendah, pikiran Tuhan terlalu tinggi, seperti tinggi di langit dari bumi, seperti itulah tingginya pikiran Tuhan dari pikiranmu. Kamu nggak akan pernah bisa memahami. Kenapa banyak orang Kristen yang masih terikat sama dosa? Karena mereka tidak pernah mengerti. Mereka diampuni dengan limpahnya. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Betul? Kenapa saudara di tempat ini hari ini? Karena kamu mengasihi Tuhan. Kenapa kamu mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kamu. Jadi manusia nggak akan pernah bisa mengerti pemikiran tentang pengampunan Tuhan. Jangan diceritain, jangan sekali-kali nanti orang akan berbuat dosa seenak-enaknya. Nah itu kan pikiran saudara. Udah otaknya kecil. Mau memahami yang begitu besar. Udah jelas nggak bisa, sombong, menghina lagi. Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelampangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya? Waktu Tuhan menyatakan kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Waktu kekayaan, kemurahan Tuhan diberitakan, kesabaran Tuhan diberitakan, kemurahannya diberitakan. Banyak orang berkata, jangan Pak, jangan. Nanti orang, hidupnya semakin seenak-enaknya. Jangan deh, nanti kayaknya gak seperti itu deh. Kebablasan deh, hyper grace. Nah itu kan pikiran saudara. Betul? Itu kan pikiran saudara. Jangan dikasih tahu kesabaran Tuhan. Jangan dikasih tahu kemurahannya. Jadi ketika saudara berpikir demikian akan membuat orang hidupnya semakin seenak-enaknya. Saudara tidak lagi memberitakan kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara kubur dalam-dalam, dianggap sepi. Nggak ada lagi berita tentang kemurahan Tuhan. Nggak ada lagi berita tentang kesabaran Tuhan. Tidak lagi ada berita tentang kelapangan hatinya Tuhan. Maukah kamu menganggap sepi, meniadakan kesabarannya, kemurahan, kelapangan hatinya? Tidak tahukah kamu maksud kemurahan Allah? Dia menyatakan kesabarannya, kelapangan hatinya, kebesaran hatinya. Untuk apa? Untuk menuntun kamu kepada pertobatan. Pikiran saudara, kesabaran Tuhan, kelapangan hatinya Tuhan, kebesaran hati Tuhan membuat orang hidup seenak-enaknya. Tapi ini pikiran Tuhan. Aku menyatakan kemurahanku, kesabaranku, kelapangan hatiku untuk menuntun kamu kepada pertobatan. Pikiran kamu gak pernah sampai sama pikiran Tuhan. Sehingga kamu menganggap sepi, meniadakan. Jangan diberitakan. Jangan kasih tahu, jangan beritakan Injil. No, kamu harus memberitakan kesabaran hatinya Tuhan, kelapangan hatinya Tuhan. Amin. Kekayaan kemurahannya. Karena semuanya ini menuntun kamu kepada pertobatan. Paulus berkata begini kepada jemaat Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama orang-orang kudus lainnya bisa memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Kristus. Dan mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui
segala pengetahuan. Tidak ada satupun pengetahuan bisa memahami kasih Tuhan. Gak ada satupun. Amin. Betapa saudara bersyukur ada di dalam gereja yang senantiasa memberitahukan sama saudara, Tuhan mengampuni kamu dengan limpahnya. Cuma-cuma. Dan ini semua akan menuntun kamu kepada pertobatan. Amin. Jadi jangan menganggap sepi, beritakan. Beritakan kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Ini karena ini semua akan menuntun orang kepada pertobatan yang sesungguhnya. Orang berpikir akan membuat hidup orang semakin seenak-enaknya. Itu kan pikiran orang. Betul? Tapi pikiran Tuhan. Tidak tahukah engkau? Maksud kemurahan Tuhan adalah untuk menuntun kamu kepada pertobatan. Manusia gak pernah bisa sampai pikirannya seperti ini. Gak pernah bisa sampai. Jadi sekarang saudara udah tahu kenapa mereka menghina. Karena pikiran mereka gak nyampe. Itu sebabnya kalau ada orang yang mau berdebat sama saya gak mau. Ngapain bawa waktu? Percuma, pikiran mereka gak nyampe. Untuk bisa memahami ini semua, perhatikan. Untuk bisa memahami Tuhan. Kalau saudara mau memahami Tuhan hanya dengan manusia saudara, saudara gak akan pernah bisa sampai. Tuhan udah kasih tahu, setinggi langit dari bumi, itulah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu, pikiranku dari pikiranmu. Untuk bisa mengerti ini semua, dibutuhkan Roh Kudus. Kalau cuman manusia aja, kamu gak akan pernah bisa sampai. Dibutuhkan Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang sama yang merancangkan ini semua. Sekarang ada di dalammu. Dialah yang bisa membuat kamu mengerti rancangan Tuhan. Amin. Betapa kamu bersyukur hari ini. Selalu mendengar di gereja ini. Tuhan mengampuni kamu cuma-cuma dengan limpahnya. Dan saya percaya ketika kamu percaya, dosamu diampuni dengan limpahnya. Dan hari kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Kristus Yesus. Percaya berita Injil ini. Maka saya percaya Injil kasih karunia menganugerahkan kepada kamu semua berkat yang ditentukan untuk diterima oleh semua orang yang sudah dikuduskannya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ingat baik-baik, jangan menganggap sepi kemurahan Allah. Jangan menganggap sepi kesabarannya. Yuk kita beritakan. Kita beritakan. Amin. Kita beritakan dan kita berdoa supaya Roh Kudus yang ada di dalam mereka menyingkapkan selubung. Mereka bisa melihat, bisa memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam, betapa tinggi kasih Tuhan. Dan mengenal kasih itu. Amin. Mengenal kasih itu yang melebihi, melampaui segala pengetahuan. Betapa saudara dan saya diberkati ada di gereja ini. Kita tahu Tuhan mengampuni kita cuma-cuma dengan limpahnya. Bilang sama kiri kananmu, Tuhan mengampuni kamu cuma-cuma dengan limpahnya. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga hari ini kami mengerti rancanganmu, jalanmu, pikiranmu. Engkau begitu mengasihi kami. Mengampuni kami secara cuma-cuma dengan limpahnya. Karena semua dosa kami sudah dibayar di atas kayu salib. Engkau memberikan anakmu, bukan malaikat Gabriel, bukan malaikat Mikael, tapi yang terbaik yang kau miliki di surga. Heaven's best. Itu yang kau berikan kepada kami. Menanggung semua penghukuman, kutuk, murka yang seharusnya menjadi bagian kami. Engkau hukum semua dosa kami di tubuh anakmu. Sampai anakmu mati. Darahnya tercurah. Engkau punya dasar yang benar hari ini untuk mengampuni semua dosa kami. Cuma-cuma dengan limpahnya. Itu sebabnya hari ini kami percaya Tuhan. Semua dosa kami sudah diampuni. Dan kami yang ada di dalam anakmu, hari ini kami dinyatakan sebagai orang yang benar. Sebagai orang yang benar, kami ditetapkan untuk menerima semua berkat warisan yang menjadi haknya orang benar. Dan kami duduk di bawah firman kasih karunia. Kami percaya Tuhan, Injil ini, firman kasih karunia ini, yang berpusat kepada pemberitaan tentang anakmu, tentang apa yang sudah anakmu lakukan di atas kayu salib, berkuasa
menganugerahkan kepada kami bagian yang ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan bagi nama Yesus.